Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Bumulo. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil uji normalitas data, uji model regresi, uji parsial variabel, dan koefisien determinasi. Oke, di data ini ada model summary, ada ANOVA, dan koefisien. Di tingkat uji normalitas data, yaitu ada TK sama dengan 0,45 kurang 3,509 TPT kurang 0,20 TPP tambah 1,413 pendidik PE tambah 116,328 RLS tambah error. Maka intercept sama dengan jika nilai rata-rata tingkat kemiskinan dan jika pengaruh dari variabel X diabaikan adalah sebesar 0,45. Slope yaitu yang pertama terdapat pengaruh negatif dari tingkat pengangguran terbuka dari tingkat kemiskinan. Jika jumlah tingkat pengangguran terbuka menurun, maka nilai tingkat kemiskinan menurun. Jika nilai tingkat pengangguran terbuka menurun satu satuan, menyebabkan nilai tingkat kemiskinan menurun 3,59. Yang kedua, slope min 0,20, terdapat pengaruh negatif dari tingkat pendapatan per kapita terhadap tingkat kemiskinan. Jika nilai tingkat pendapatan per kapita menurun satu satuan, menyebabkan tingkat kemiskinan menurun 0,20. Yang ketiga ada slope plus 1,413, terdapat pengaruh positif dari pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Jika nilai tingkat pertumbuhan ekonomi menambah satu satuan, menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat 1,413. Yang keempat ada slope plus 116,328, yaitu terdapat pengaruh positif dari rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan. Jika nilai rata-rata lama sekolah menambah satu satuan, menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat 116,328. Yang kedua ada menguji model regresi. Yang pertama H0 sama dengan B0, B1, B2, B3, B4 sama dengan 0, yaitu model tidak signifikan. H1 minimal, B1 sama dengan kurang dari 0, model signifikan. Yang kedua ada alfa sama dengan 5%. Yang ketiga ada statistik uji, yaitu kita menggunakan uji F. Yang keempat kriteria uji, yaitu tolak H0 jika nilai probability F kurang dari nilai alfa. Simpulannya di sini F nilainya sama dengan 14,910, sedangkan signifikan nilainya 0,001. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan menolak H1 atau model yaitu signifikan. Yang ketiga ada menguji parsial variabel. Yang pertama ada TPT, yaitu tingkat pengangguran terbuka. H0-nya sama dengan BI lebih besar sama dengan 0, yaitu tidak ada pengaruh negatif variabel TPT terhadap variabel TK, yaitu tingkat kemiskinan. Sedangkan H1 yaitu B1 lebih kecil dari 0, yaitu ada pengaruh negatif variabel TPT terhadap tingkat kemiskinan. Kriteria statistik uji yaitu menggunakan uji T dan probabilitas T. Kriteria ujinya yaitu signifikannya 0,695 lebih besar dari 0,05, yaitu lebih besar dari nilai alfa. Sedangkan tandanya min yaitu 0,404. Jadi kesimpulannya HO diterima dan HI ditolak karena signifikan lebih besar dari alfa dan tandanya negatif. Berarti tidak ada pengaruh negatif variabel
TPT terhadap tingkat kemiskinan. Yang kedua ada TPP, yaitu tingkat pendapatan per kapita. Di sini H0-nya yaitu B1 lebih besar sama dengan 0, yaitu tidak ada pengaruh negatif variabel TPP terhadap tingkat kemiskinan. H1 sama dengan B1 lebih kecil dari 0, yaitu ada pengaruh positif variabel TPP terhadap tingkat kemiskinan. Di sini saya akan statistik ujinya menggunakan uji T dan probability T. Kriteria ujinya yaitu signifikan 0,005 sama dengan nilai alfa, dan tandanya negatif yaitu 3,645. Jadi kesimpulannya H0 diterima dan H1 ditolak. Karena nilai signifikan sama dengan nilai alfa dan tandanya negatif, berarti tidak ada pengaruh negatif variabel TPP terhadap tingkat kemiskinan. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi atau PE. Di sini H0-nya sama dengan B1 kurang dari sama dengan 0, dan B1 H1-nya yaitu B1 lebih besar sama dengan 0. Di sini menggunakan statistik uji yaitu T dan probability T. Kriteria ujinya yaitu signifikan 0,634 lebih besar dari 0,05 yaitu nilai alfa, dan tandanya positif yaitu 0,493. Jadi kesimpulannya H0 diterima dan H1 ditolak karena nilai signifikan lebih besar dari nilai alfa dan tandanya positif. Berarti tidak ada pengaruh positif variabel PE terhadap TK, yaitu tingkat kemiskinan. Yang terakhir ada RLS atau rata-rata lama sekolah. Di sini H0-nya yaitu B1 yaitu lebih kecil sama dengan 0, dan H1 B1 lebih besar 0. Statistik ujinya uji T dan probability T. Kriteria ujinya yaitu signifikan 0,042 lebih kecil dari 0,05, dan tandanya positif yaitu 2,369. Jadi kesimpulannya H0 ditolak dan H1 diterima karena nilai signifikan lebih kecil dari nilai alfa dan tandanya positif. Berarti ada pengaruh positif variabel RLS atau rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan. Yang keempat ada koefisien determinasi. R4 sama dengan besar pengaruh yang disumbangsikan oleh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Di sini R4 kita ambil di model summary yaitu R square yaitu 0,869. Di sini sama dengan 86,9%, yaitu perubahan jadi variabel tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan untuk 13,1% disebabkan oleh pengaruh variabel lain. Oke, baik, itulah pemaparan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.